Tes. Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Baik. Fadhal. Kita lanjutkan kembali tadi sampai bait berikutnya Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihina fid dharain mengatakan setelah wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi beliau melanjutkan samaituhu bituhfatil atfal maka aku namakan kitab ini nazam ini dengan tuhfatul atfal yang apa tadi artinya hadiah untuk anak atau lebih tepatnya bukan anak-anak secara usia ya tapi maknanya adalah pemula hadiah untuk pemula dalam ilmu tajwid hadiah untuk para pemula. Beliau melanjutkan an syaikhinal mihidil kamal yang beliau ini ketika menulis kitab Tuhfatul Atfal sebagian besar kaidahnya adalah hasil talaqi dari guru beliau Al-Mihi. Jadi ulama zaman dulu kalau ingin menulis sebuah kitab bukan justru menukil dari kitab tapi apa yang diajarkan guru. Jadi apa yang diajar guru itu yang ditulis. Hasil pembelajaran itu yang dijadikan kitab. Jadi ulama zaman dulu begitu. Makanya ada istilah hasyiyah dalam Islam. Hasyiyah itu artinya catatan kaki. Jadi ada buku, nah misalnya ini kan syarah. Syarah itu adalah penjelasan dari matan. Penjelasan dari matan. Syarah adalah penjelasan dari matan. Nah, biasanya ulama zaman dulu ketika mengkaji syarah, ya mungkin seperti sekarang juga kan banyak catatan-catatan tambahan. Ya, catatan tambahan itu disebut dengan hasyiyah. Biasanya dirapihin semua catatan tambahan itu dijadikan buku yang baru. Jadi bisa juga nih para ibu-ibu sekalian, para asatidzah sekalian, atau para bapak, para ustadz, catatannya dirapihkan, bikin hasyiyah dari syarah Tuhfatul Atfal. Misalnya begitu. Jadi catatan kaki dari syarah dari penjelasan Tuhfatul Atfal. Itu bisa. Jadi zaman dulu memang begitu. Yang namanya kitab itu dari guru, bukan sekadar dari buku. Beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang justru semakin banyak referensi, semakin bagus ya. Semakin banyak buku, semakin bagus. Zaman dulu enggak. Zaman dulu adalah gurunya siapa? Siapa yang berbicara seperti itu? Zaman dulu begitu. An syaikhina dari guru kami Al-Mihi. Siapa namanya Syekh Al-Mihi? Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Dzil kamal, dzu artinya yang memiliki. Dzi artinya yang memiliki. Al-kamal artinya kesempurnaan. Dzul kamal, orang yang sangat sempurna. Maksudnya sempurna kayak gimana? Maksudnya yang pertama adalah ilmunya. Yang kedua, akhlaknya, kata beliau. Yang ketiga, fisiknya, perilakuan akhlak. Karakter juga akhlak. Udah ya. Karakter, perilaku itu akhlak maksudnya. Yang ketiga kata Imam Al-Jamzuri adalah fisiknya. Jadi ilmunya, akhlaknya, fisiknya itu sempurna. Menurut penilaian Al-Imam Al-Jamzuri. Tentu saja kamal di sini bukan al-kamal nama Allah, bukan sempurna yang sama seperti Allah, bukan ya. Tapi sempurna menurut hitung-hitungan makhluk. Sempurnanya sempurna hitung-hitungan makhluk. Ada sebagian ulama yang kemudian mengatakan ini nggak cocok dzil kamal. Apa alasannya?
Karena al-kamal itu hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi diganti. Jadi Dzil Jamal, yang memiliki keindahan. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Tetapi perkataan asli Imam Al-Jamzurinya Dzil Kamal, bukan Dzil Jamal. Jadi kalau ada yang baca Dzil Jamal, itu sudah diubah. Begitu. Dengan alasan apa? Kalau Al-Kamal itu hanya milik Allah. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali, nama lengkapnya Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Apa nama lengkap Tuhfah? Kitab Tuhfatul Atfal apa nama lengkapnya? Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Membahas apa kitab ini? Sepertiga hukum tajwid itu apa? Hukum tajwid. Hukum tajwid. Jadi ada makhraj, ada sifat, ada hukum. Itulah ilmu tajwid. Hukum tajwid saat kapan? Saat huruf berada pada sebuah kata atau kalimat. Yang istilah lainnya adalah tarkib. Saat huruf berada pada sebuah kata atau kalimat, itu namanya tarkib. Tarkib itu saat huruf berada pada sebuah kata atau. Jadi hukum tajwid itu nggak akan ada kalau huruf sendirian. Misalnya nun sukun, apa hukumnya? Ya tergantung ketemu apa, begitu. Nun sukun nggak bisa, hukumnya apa? Makanya harus ada tarkib baru ketemu hukum. Begitu. Jadi kapan ada hukum? Kalau berada pada kata atau kalimat. Mim sukun, apa hukumnya? Ya tergantung ketemu huruf apa. Demikian pula lam dan huruf-huruf yang itu namanya tarkib, susunan kata atau kalimat. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri melanjutkan, arju bihi an yanfa'at tullaba. Aku berharap nazam ini atau dengan nazam ini an yanfa'at tullaba, akan banyak memberikan manfaat bagi Tullab. Tullab itu jamak dari talib. Artinya sama dengan murid. Murid dengan talib artinya sama. Sama-sama orang yang mencari dan menginginkan ilmu. Talib orang yang mencari dan menginginkan ilmu. Murid orang yang mencari dan menginginkan ilmu. Ini sama artinya. Talib. Tullab. Kemudian wal ajra, dan aku juga berharap, kata Imam Al-Jamzuri, mudah-mudahan nazam ini dapat menjadi jalan agar Allah memberikan ajr. Apa ajr? Kan kebaikan itu khair. Lebih kepada ajr itu lebih kepada upah, balasan, boleh. Makanya istilah upah, gaji, ujroh. Ujroh itu ajr, upah, balasan. Begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dari nazam yang telah aku tulis ini. Dan juga mudah-mudahan Allah al-qabul. Apa qabul? Kabul, dikabulkan, diterima. Diterima. Mudah-mudahan diterima nazam ini dengan penerimaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathawaba, dan juga dapat pahala. Apa bedanya pahala sama balasan? Ajar balasan. Kadang juga disebut pahala. Thawab pahala juga. Terus bedanya apa? Apa bedanya? Bonus. Thawab bonus gitu ya. Boleh disebut bonus, boleh disebut bonus. Jadi kalau ajar adalah upah atau balasan yang diberikan Allah setelah makhluknya melakukan sesuatu. Makhluknya nulis, kasih. Ya kayak upah aja, kerja dikasih. Nah kalau thawab tadi mirip seperti bonus.
nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Begitu, itu namanya sawab. Seperti bonus. Bonus kan bukan karena kita kerja. Ya bonus aja. Kerja sudah ada upahnya, dapat lagi. Nah, itu namanya sawab. Makanya kadang ada orang yang amalannya kelihatan sedikit tapi sawabnya banyak. Apa salah satunya yang bisa bikin bonusnya banyak? Rubba amalin saghirin, betapa banyak amalnya kecil. Yukabbiruhu, tapi menjadi besar di sisi Allah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Yukabbiruhun niyah, ikhlas. Ternyata cara supaya dapat thawab banyak itu ikhlas. Bukan cuma amalannya besar, amalannya dahsyat. Bisa jadi orang yang sedekah 1.000, pahalanya lebih besar daripada orang yang sedekah 100.000. Bisa jadi. Bukan pasti, bukan. Bisa jadi. Kenapa? Bisa jadi yang 1.000 ini itulah uang yang tersisa pada dirinya. Karena orang miskin. Maka dia ikhlaskan. Gak apa-apa ya Allah, saya ikhlas. Bisa jadi yang nyumbang 100.000, di sakunya masih ada 500.000 lagi. Sehingga 100.000 itu terasa kecil, walaupun kelihatan besar. Gak ikhlas lagi misalnya. Diperlihatkan pada orang lain, ngambilnya 100.000. Ada sebagian orang begitu, seret, gitu. Dikeluarin dompetnya, seret, gitu. Masukin dompet. Maka rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak orang yang amalnya kelihatan besar, tapi jadi kecil di sisi Allah gara-gara niatnya gak ikhlas. Maka hati-hati, ya. Jadi kita berharap ajar, juga berharap sawab. Jangan ajar doang, harus berharap sawab juga. Demikian pula kita hadir di sini sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Imam Al-Jamzuri, maka kita juga berdoa dengan doa yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ajar dan juga menjadikan amalan ini amalan yang qabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kemudian Allah memberikan sawab yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Selesai bab muqaddimah. Enggak ada judulnya sebenarnya. Al-Imam Al-Jamzuri dari Bismillahirrahmanirrahim langsung ke bait. Ya, tapi ini isinya muqaddimah. Belum isi, belum masuk ke materi. Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Wah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Bukan luar biasa lagi, luar biasa. Kalau ada yang tanyakan, langsung ya. Misalnya tadi pengertian-pengertian Ahlul Bait, sahabat nggak ada. Ahlul Bait kemudian sama talak. Boleh kalau mau tanyakan, silakan. Sawab, apa bedanya sawab sama ajar jadi? Satu orang. Jangan keroyokan, saya kalah kalau keroyokan. Ayo kalau berani satu orang. Ya, siapa yang mau jawab? Ajar apa bedanya ajar sama sawab? Hei. Yang berani angkat tangan. Sada. Bunda silakan dah. Boleh. Jadi kalau ajar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan sesuatu. Kalau thawab itu tidak perlu menunggu sesuatu. Begitu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Siapa yang disebut keluarga Nabi, ahlul baitnya Nabi? Siapa saja? Ya? Ya. Ada lagi. Muttalib, bukan Abdul Muttalib ya. Seluruh keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Kenapa para ulama selalu memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ngapain sebelah sini? Udah sebelah sini terus, sebelah sini. Silakan, saudara. Yang pertama karena kita perlu dimulai dengan basmalah. Yang kedua, enggak, bukan. Alasan kedua apa? Ada yang menambahkan? Silakan. Karena ada hadis yang kira-kira maknanya kayak gimana? Enggak hafal, enggak apa-apa. Maknanya kayak gimana maknanya?
Nggak perlu, nggak bisa dihafal. Kan ingat kan maknanya kan? Maknanya apa? Nggak perlu dihafal, nggak perlu. Bagus. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik. Apa lagi? Udah semua ya. Tercakup lah semuanya lah. Kita maju ke bagian berikutnya. Imam Al-Jamzuri mengatakan, Babu ahkami nunis sakinati wa tanwin. Ada judul di sini ya. Babu ahkami sakinati wa tanwin atau ahkamus sakinati wa tanwin. Langsung, ahkamu nunis sakinati wa tanwin. Apa artinya? Ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Ahkam artinya hukum-hukum. Nun sukun. Kita bahas dulu satu-satu nih. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ahkam. Apa artinya ahkam? Apa sih hukum-hukum? Peraturan-peraturan. Peraturan apa ini? Peraturan tajwid, betul. Ahkamut tajwid, betul. Pertanyaannya, peraturan-peraturan tajwid itu apa? Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, bukan. Rambu-rambu, bukan. Ayo, apa coba? Peraturan tajwid itu ngatur apa sih? Cara membaca yang kayak gimana? Terlalu luas banget ini. Terlalu luas, terlalu lebar, dipersempit. Membaca, bukan makhraj, kita nggak belajar makhraj sama sifat. Ayo, belajar aturan baca nun sukun atau iya aturan apanya gitu. Apanya sih diatur nun sukun? Cara bacanya dibilang balik terus gitu. Pelafalannya kayak gimana? Jadi begini, kita nggak belajar tempat keluar di sini. Kita nggak belajar tempat keluar huruf. Ya, kita nggak belajar sifat juga, nggak belajar sifat lazimah nggak. Jadi ahkamut tajwid atau hukum-hukum tajwid itu adalah peraturan yang mengatur perubahan suara huruf. Bukan yang mengubah, peraturan yang mengatur perubahan suara huruf. Jadi hukum yang mengatur perubahan bunyi atau suara huruf. Memangnya kayak gimana maksudnya? Begini. Kalau kita baca sebuah kata, itu kan kadang-kadang satu huruf dengan huruf yang lain saling mempengaruhi ya. Contoh sederhana. Misalnya kita baca kata khalaqa. Ini sering sekali terjadi, lamnya ikut tebal. Banyak orang baca khalaqa jadi khalaqa. Khalaqa. Gara-gara apa? Gara-gara ada kha dan gara-gara ada kaf. Begitu ya. Khalaqa. Mestinya khalaqa. Baik. Berubah nggak suara lam? Berubah kan tadi khalaqa. Baik. Ini natural. Tapi ada perubahan suara yang legal dan ada suara yang ilegal. Nah, tadi lam jadi tebal legal apa ilegal? Ilegal. Begitu. Jadi ada perubahan suara itu yang legal, yang halal, dan ada perubahan suara yang ilegal. Haramnya bukan haram fikih, bukan. Haram itu terlarang maksudnya. Begitu ya. Kalau haram fikih berdosa, enggak berdosa. Begitu. Begitu pula ketika kita membicarakan nun, sukun, dan tanwin. Kadang-kadang berubah suara nun sama tanwinnya. Kadang-kadang ada orang baca minhad. Ya. Berarti dia nunnya mantul ya. Mantul. Legal apa ilegal? Oh, ceritanya belum tahu Ustaz, kan hukumnya belum tahu gitu ya. Ceritanya belum tahu. Atau misalnya ada orang baca bukan minhad tapi minhad. Belum tahu nih, legal apa ilegal yang begini kan? Berarti supaya tahu kapan nun berubahnya itu legal dan kapan berubahnya itu ilegal, kita masih tahu hukumnya. Begitu. Kita masih tahu kapan dia ilegal, kapan dia legal, kapan dia ilegal. Masih tahu hukumnya. Begitu.
Yang akan diatur dalam bab ini dua. Yang pertama nun sakinah. Apa itu nun sakinah? Apa itu nun sukun? Apa itu nun mati? Nun yang udah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nun mati bertemu bak kaget gitu ya. Karena ketemu orang mati. Apa itu nun mati? Nun konsonan. Kan konsonan mati itu. Berarti suara apa tuh? Nun mati itu suara hurufnya kayak gimana? Suaranya kayak gimana? Suara nun mati kayak gimana? Nah, itu suara konsonan nun. Jadi kita membahas apa? Perubahan suara konsonan nun. Yang suaranya itu en. Suaranya itu en. Suaranya en. Begitu. Tapi di sini bukan cuma nun konsonan, bukan cuma nun sukun, ada lagi yang namanya tanwin. Apa itu tanwin? Apa itu tanwin? Boleh. Nun sukun yang tidak terlihat. Apalagi? Enggak, belum. Samar belum. Harus jelas dulu. Karena belum ada hukum. Tidak terlihat, tambahan boleh. Tidak terlihat, tambahan. Tanwin itu pernah ada di tengah kata enggak? Pasti adanya di akhir. Kata apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat? Dalam bahasa Arab namanya ism, kata benda. Oleh isim, orang Indonesia bilangnya gitu ya. Berarti nun sukun tambahan yang tidak terlihat dan selalu berada di akhir kata benda. Nah, itulah tanwin. Berarti dia suaranya suara nun konsonan bukan? Konsonan juga, sama. Berarti mau nun sukun atau tanwin sama-sama membahas nun konsonan. Sama-sama membahas Makanya disatukan dalam satu bab. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih bab nun sukun harus sama tanwin? Karena suaranya sama. Karena suaranya sama, hukumnya pun sama. Makanya dibahas di satu bab. Begitu. Selalu sama. En dengan en. Begitu ya. Baik. Ada yang tanyakan? Untuk sebagai pembuka atau pendahuluan ini, jadi apa yang dimaksud hukum-hukum tajwid? Oh, koyokan dulu beraninya. One by one. Silakan saja. Perubahan suara huruf. Bagus, Hasan ya. Perubahan suara huruf ketika dia berada pada sebuah kata atau kalimat, apakah perubahannya legal atau ilegal? Kenapa bab nun sukun sama tanwin selalu digabungkan? Satu orang. Sebelah sana, siapa yang sebelah sana? Sebelah sana belum? Tadi sebelah sini udah, sebelah tengah udah, sebelah sana. Kenapa saudara? Karena bunyinya sama-sama nun konsonan, sama-sama n konsonan. Begitu. Jelas insya Allah. Kita maju ke bagian berikutnya. Yang udah punya bukunya, Ustaz, kenapa enggak ngebahas buku ini? Kalau baca buku ini capek nanti saya. Maksudnya kalau coba bacain doang enggak seru. Bisa baca sendiri. Maka apa yang saya sampaikan bisa jadi ringkasan dari buku, bisa jadi tambahan dari apa yang tidak di buku. Begitu. Jadi nanti dibaca sendiri bukunya, kalau ada yang tidak dipahami, atau misalnya kok agak beda nih kalimatnya dengan yang di buku, baru ditanyakan. Enggak apa-apa. Baca aja bukunya, enggak apa-apa. Jadi kalimat saya bisa jadi agak berbeda sedikit dengan yang di buku, nggak masalah. Karena beda gaya baca, gaya tulis dengan gaya lisan itu beda. Kalau dibacain doang ngantuk gitu. Dibacain doang ngantuk. Baik. Kita masuk ke bait pertama dalam bab ini. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jamzuri? Beliau mengatakan linnuni, bagi huruf nun, kita udah tahu lah ya bunyinya nun kayak gimana, en. Terlepas paham teori makhraj atau sifat ataupun tidak, maka kita semuanya tahu bunyi huruf nun itu en. In taskun ketika sukun, maka maksudnya adalah suara konsonannya
maksudnya suara konsonan itu ketika tidak ditambah huruf vokal. Nah, huruf vokal itu harokat. Dalam bahasa Arab huruf vokal itu harokat. Jadi kalau ada tulisan nun fathah, maka sama dengan konsonan N ditambah vokal. Begitu. Iya, gitu pendekatannya. Kan lebih mempermudah orang Indonesia. Ya. Jadi kita bahas apanya? Kita bahas N-nya, konsonannya, nggak bahas harokatnya. Begitu. Walid tanwini, dan juga si tanwin. Kenapa tanwin masuk di sini? Kenapa tanwin masuk di sini? Karena sama-sama nun sukun, sama-sama nun konsonan, sama-sama suara konsonan N. Begitu. Arba'u ada 4. Arba'u itu 4 artinya. Arba'u 4. Makanya hari keempat disebut hari Rabu. Karena Ahad itu 1, Itsnaini itu 2, Tsalatsah itu 3, Arba'ah itu 4. Dari Ahad sampai Sabtu bahasa Arab. Dari Ahad sampai Sabtu bahasa Arab. Orang-orang ada yang nggak setuju. Ganti itu Ahad. Jadi Minggu. Dari kata Domingo. Minggu. Jangan pakai Minggu lagi, pakai Ahad. Bahasa Arab semuanya. Hari Ahad. Ya. Hari keempat hari Rabu. 4. Arba'u 4. Ahkamin 4 hukum-hukum. Jadi aturan mengenai nun dan tanwin itu ada berapa? Dengan kata lain, suaranya nun dan tanwin bisa berubah menjadi 4 keadaan. Begitu. Suaranya bisa berubah. Tergantung huruf yang berada setelahnya. Tergantung huruf yang berada begitu. Bukan yang sebelumnya, bukan. Yang sebelumnya nggak berpengaruh. Yang setelahnya saja. Fakhud, maka ambillah tabyini, penjelasan. Berarti di sini Al-Imam Jazuri seakan-akan bilang sama kita, ketahuilah bahwa hukumnya nun sukun dan tanwin itu ada 4, bisa berubah ke 4 suara. Kalau mau tahu, dengerin penjelasan saya baik-baik. Ya, kurang lebih begitu. Ya, seperti itu. Beliau melanjutkan. Fal awwalu, maka yang pertama. Berarti yang pertama, apa ini maksudnya? Yang pertama, suara nun yang pertama itu kayak gimana sih? Maka suara nun yang pertama harus idhar. Itu apa artinya? Kurang tepat, kalau kurang akurat lebih tepatnya. Kurang akurat. Idhar itu apa artinya? Jelas itu zuhur. Kalau idhar itu memperjelas, membuat jadi jelas. Beda ya. Kalau jelas itu jelas saja. Kalau idhar itu membuat jadi jelas. Jadi kita yang melakukannya, kita yang harus membuat nun dibaca jelas. Baik. Fal awalu, maka yang pertama, kita harus membuat nun dibaca jelas, begitu. Fal awalul izhar. Maka yang pertama, hukum yang pertama, aturan yang pertama, kita wajib membaca nun dengan jelas. Kita wajib memperjelas suara nun. Pertanyaannya, suara jelasnya nun itu kayak gimana sih? Kayak gimana ya suara jelasnya nunnya? Maka yang dimaksud suara jelasnya nun itu adalah sesuai dengan makhraj dan sifat. Begitu. Tidak berubah. Dengan kata lain, suara izhar adalah suara aslinya nun yang belum diubah. Suara asli konsonan N. Coba ucapkan huruf konsonan N. Nah, itulah izhar. Yang belum diubah dalam bentuk apapun. Yang normal, N. Misalnya kita ingin mengucapkan dalam bahasa Indonesia main. Akhirnya nun konsonan kan? Coba, 1, 2, 3, main. Nah, itulah suara aslinya nun. Yang belum diubah.
Enggak, ada juga ya. Saya mau bilang enggak ada juga. Orang yang mengucapkan main jadi maing misalnya gitu ya. Ikan jadi ikang. Ada orang Makassar, Makassar. Betul gitu ya? Betul ya? Betul ya? Betul. Tadi saya mau bilang enggak ada orang yang nama itu ada. Iya, mau makan ikan begitu ya? Berarti kalau di Makassar nun sukun itu kalau di akhir berubah, gitu kan? Ada hukum, kena hukum berarti. Kena hukum, enggak idhar lagi. Kalau di tengah tapi idhar ya. Kalau di tengah idhar, kalau di tengah. Misalnya kata apa? Renah, mantap gimana mantap? Enggak mantap enggak. Mantap biasa. Mantap. Kalau di tengah malah enggak kena hukum. Kalau di akhir kena hukum. Ya, kena hukum. Kena hukumnya apa? Ikan. Makan. Tuh. Ya beda-beda tiap bahasa ada sendiri. Kalau di bahasa Sunda, ada orang Sunda enggak? Enggak ada, saya orang Sunda. Kalau di Sunda, N kalau ketemu D, itu hilang D-nya. Kalah, D-nya hilang. Jadi kalau misalnya orang Sunda bilang Bandung, itu enggak Bandung, enggak. Bandung. Dan wajib bihuna. Bandung. Leburnya bihuna, Bandung. Bihuna dari orang hidup. Sendal bukan sendal. Senal. Wajib bihuna. Sendok, senok. Nah, itu orang Bandung. Orang Sunda Bandung, Sunda Priangan Timur istilahnya. Sunda Priangan Timur. Karena Priangan ada dua, Sunda Priangan Timur, Sunda Priangan Barat nggak? Priangan Barat itu Bogor. Bogor sekitarnya nggak begitu. Ini Bandung dan sekitarnya begitu. Jadi kalau ngobrol sama orang Bandung, Bandung, senal, senok. Begitu ya, harus bihuna, harus bihuna. Harus bihuna. Ternyata setiap bahasa ada hukumnya sendiri. Kalau di Jami ada nggak kena hukum? Ada nggak huruf yang kena hukum? Huruf apa kira-kira kena hukum? Hah? Huruf R. Ketemu huruf apa? Ketemu huruf apa R? Ro jadi ro. Jadi tebal. Ada tafhim tahqiq jadi. Ada. Ada tafhim tahqiq. Oh, ada anjing jadi tafhim tahqiq. Contohnya apa contohnya? Koho. Apa itu artinya? Oh, karena jadi koho gitu. Iya betul. Tafhim ya. Oh, tafhim. Oh, berubah ini berarti bukan tafhim ini. Ibdal berarti ibdal. Iklab ya. Mengubah R menjadi ghain gitu ya. Iklab, ibdal. Kera jadi koho. Ibdal. Ada hukum. Itu dari Rio ya. Apa ada hukum nggak di sana? Hukum huruf? Nggak ada, nggak tahu. Semuanya? Itbaq tebal. Ungu itu. Jadi itbaq ya. Setiap bahasa itu punya memang kekhasan seperti itu. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, kita belajarnya hukum dalam bahasa. Jadi ini hukum bahasa Arab, bukan Al-Qur'an, bukan. Jadi maksudnya bukan murni Al-Qur'an, ini hukum bahasa Arab. Begitu, hukum bahasa Arab. Ya. Kapan nun dibaca idhar, nggak boleh diubah maksudnya idhar itu. Kapan nun jangan diubah suaranya qabla ahrufin lil halqi. Kalau ketemu huruf-huruf yang keluar dari halq. Udah belajar semuanya ya. Huruf yang keluar dari halq ada berapa? Nah, apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, jim. Bapak-bapak udah belajar semuanya? Halo Pak, kok pada diam aja Pak? Tawadhu Bapak-bapaknya. Ini luar biasa ini. Berarti apabila huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, nggak boleh berubah suaranya. Makhraj nunnya harus tetap, sifat nunnya harus tetap, jangan dikurangi, jangan ditambah. Contoh ditambah tadi min had, tambah berarti. Harusnya tambah boleh nggak? Boleh. Contoh dikurangi mit had, hilang sebagian gunahnya mit had. Contoh ditambah lagi min karena pengen dilagukan. Jangan ditambah.
Jadi idhar itu jangan ditambah apapun. Makhrajnya tidak boleh berubah, sifatnya tidak boleh berubah. Itulah makna dari al-izhar. Begitu ya. Mudah. Izhar semuanya. Zuhur udah jelas semuanya. Udah memperjelas semua materinya. Izhar. Baik. Jadi semua huruf hijaiyah sebetulnya semua huruf hijaiyah itu harus dibaca izhar. Sebetulnya semua huruf hijaiyah harus dibaca izhar. Sampai kapan? Sampai boleh diubah. Kalau nggak ada aturan berarti harus dibaca jelas. Pertanyaannya, kenapa Ustaz? Orang-orang Arab kok kadang nggak baca izhar? Kenapa orang Makassar N-nya ditambah K atau ditambah jadi ang? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena untuk mempermudah lidah masing-masing pengguna bahasa tersebut. Begitu. Bugis atau bukan? Bugis, sudah. Di Bugis itu ada idgham. Betul nggak? Sadar nggak idgham di kata apa? Di kata baso. Benar nggak, saudara? Bakso. Bacanya apa? Kalau di Bugis. Bukan baso. Tapi teman saya Bugis, betul begitu ya. Baso gitu ya. Itu kan melebur kaf, mentasydid sin, ya kan? Jadinya apa? Baso gitu kan. Menghilangkan kaf, mentasydid sin. Baso, idgham. Baso. Begitu. Kenapa? Karena bisa jadi itu yang lebih mudah buat saudara-saudara di Bugis. Tapi di Jambi kayak gimana? Ada yang baca begitu? Enggak. Kayak gimana? Ya di iklab, Ustaz, di ibdal. Jadi apa? Jadi hamzah. Bakso gitu ya. Bakso, di ibdal. Nah, kalau di Jawa Barat beda lagi. Di Jawa Barat dihadzaf, diilangin. Baso, udah biar gampang, lebih gampang. Jawa Tengah, Jawa Timur sama itu. Baso, kita orang-orang Jawa Barat nggak ada yang bilang bakso, nggak ada. Bakso nggak ada. Izhar susah. Bakso berat izharnya itu. Ketika izhar sudah terasa berat, maka diubah. Baso biar lebih mudah. Begitu. Baso aci. Mudah. Baso tahu gitu. Begitu. Maka dalam bahasa Arab juga sama. Kapan izhar itu boleh berubah? Saat sudah merasa berat. Makanya ada kaidah. Saya diktekan coba, nggak ditulis nih ya. Kullu udulin. Bisa nggak? Saya nggak tulis dulu. Kullu udulin. Tulisnya pakai bahasa Arab dong. Kullu udulin. Kullu udulin. Ikutin. Kullu udulin. Hafal? Kullu udulin anil izhari. Kullu udulin anil izhari ila ghairihi. Kullu udulin anil izhari ila ghairihi. Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun ilal ashal. Apa artinya saya? Kullu udulin, segala perubahan. Kullu udulin anil izhari anil izhari
anil idhari. Nge-lag laptopnya. Kullu udulin anil idhari ila ghairihi. Ila ghairihi. Ila ghairihi udulun. Oh, mana sih? Udulun, udulun, udulun ilal ashal, ilal as, ilal ashali. Kullu udulin, segala perubahan, anil idhari, dari keadaan idhar, ila ghairihi, menjadi tidak idhar, bebas apapun itu menjadi tidak idhar. Kullu udulin, segala perubahan, anil idhari, dari idhar, ila ghairihi, menjadi tidak idhar. Kullu udulin anil idhari ila ghairihi, segala perubahan yang asalnya idhar menjadi tidak idhar, itu udulun adalah perubahan, udulun ilal ashal, adalah perubahan ke arah yang lebih mudah atau ke pengucapan yang lebih mudah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa dalam bahasa Arab ada perubahan-perubahan suara, untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Jadi segala perubahan itu tujuannya untuk mempermudah. Segala perubahan yang asalnya idhar menjadi tidak idhar, yang asalnya idhar menjadi tidak idhar, itu adalah perubahan ke arah yang lebih mudah atau perubahan untuk mempermudah. Perubahan untuk mempermudah. Segala perubahan dari idhar atau dari yang asalnya idhar menjadi tidak idhar adalah perubahan dalam rangka mempermudah. Perubahan ke arah yang lebih mudah. Boleh. Begitu. Maka tidak ada perubahan dalam huruf-huruf bahasa Arab, tidak ada perubahan suara dalam huruf bahasa Arab, kecuali semuanya mempermudah pengucapan. Tapi kok ada tadi yang lebih sulit? Mempermudah siapa? Aslinya mempermudah orang Arab, begitu ya. Bahasa Bugis ya mempermudah orang Bugis. Bahasa Jambi mempermudah orang Jambi, begitu. Bahasa Arab aslinya mempermudah orang-orang Arab. Begitu. Kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulun lil asal atau ulul ilal ashal. Ada yang mau nerjemahin? Apa? Yang lain. Silakan kata. Baik, ahsant, barakallahu fikum. Ahsant. Atau yang maknanya mirip dengan itu. Enggak mesti harus sama maknanya, yang penting sejalan dengan itu. Begitu. Alhamdulillah. Jadi semua huruf hijaiyah kalau tidak ada hukum atau hukum aslinya itu apa? Jawabannya adalah izhar. Seluruh huruf hijaiyah wajib dibaca izhar. Kecuali kalau dia boleh diubah. Begitu. Ya. Seluruh huruf hijaiyah asalnya izhar, kecuali kalau dia boleh diubah. Baik, kita lanjutkan. Atau ada yang tanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Lil halqi adalah ketika bertemu huruf-huruf halaq sittun yang jumlahnya ada 6. Sit 6. Kenapa hari Sabtu bukan hari Sabtu?
Nah, bukan mempermudah ini. Jumat dengan Sabtu itu 2 hari yang Sabtu itu berasal dari kata apa? Sittah atau sab'ah, sab'ah 7. Hari ke-6 itu Jumat, Afan. Kenapa hari ke-6 kok enggak sittah tapi Jumu'ah. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena tempat atau waktunya berkumpul. Jumu'ah, waktunya berkumpul untuk berjamaah. Kenapa nggak disebut hari yang ke-6? Karena istimewa. Karena istimewa. Hari Jumat itu karena istimewa, maka nggak disebut hari ke-6. Tapi hari Jumat. Rutibat, yang tersusun. Maksudnya yang tersusun apa? Yang tersusun setelah ini. Yang tersusun setelah ini. Tersusun setelah bait ini. Maksudnya nanti huruf-hurufnya disebutin setelah ini. Makna rutibat di sini adalah nanti akan disebutin huruf-hurufnya setelah ini. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Artinya apa? Maka ketahuilah. Jadi hukum yang pertama adalah izhar. Kapan? Saat bertemu huruf halaq yang jumlahnya ada 6, yang huruf-hurufnya akan disebutkan pada bait berikutnya, maka ketahuilah. Begitu. Apa saja hurufnya? Al-Imam Al-Jazuli melanjutkan, hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Yang pertama adalah hamzah. Hamzun. Hamzun itu hamzah. Ya, hilang di sini. Sebentar. Hamzun. Hamzun itu hamzah. Hamzah boleh disebut huruf hamzah, boleh disebut huruf hamz. Boleh hamz, boleh hamzah. Huruf hamzah, kemudian huruf ha, rutibat, disusun berurutan. Maksudnya berurutan dari sisi apa? Dari makhraj, yang paling jauh, hamzah. Kemudian ha. Kemudian ain. Kemudian ha. Muhmalatan, apa arti muhmalatan? Dua-duanya nggak pakai titik. Mana maksudnya dua-duanya nggak pakai titik? Ain dan ha. Ain dan ha dua-duanya nggak pakai titik. Tsumma, kemudian baru yang pakai titik. Ghain dan kha, begitu maksudnya. Ain dan ha nggak ada titiknya kan? Ain, ha, ghain, kha ada titiknya. Nah, begitu. Itu maksudnya. Kalau ada titiknya disebut apa? Mu'jamah. Mu'jamah. Kalau nggak ada titiknya disebut muhmalah. Dua, muhmalatan. Keduanya nggak pakai titik. Mu'jamah. Mim ain jim mim ta. Mu'jamah. Mu'jamah. Pakai jim, bukan pakai zai. Mu'jamah. Mu'jamah. Mim ain jim mim ta. Mu'jamah. Mu'jamah. Hamzun fahaun, yang paling jauh makhrajnya adalah hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, dua-duanya nggak pakai titik, tsumma kemudian ain, kemudian ghain, kemudian kha. Ketika nun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka mesti dibaca izhar, tidak boleh berubah suaranya, tidak boleh bergeser makhrajnya, tidak boleh hilang sifatnya, tidak boleh bertambah sifat-sifatnya. Begitu. Di dalam mushaf Al-Qur'an cetakan Madinah, untuk mempermudah kita, maka nun yang dibaca izhar selalu diberi tanda sukun. Kayak gimana tanda sukun? Nah ini yang disebut tanda sukun. Ini namanya tanda sukun. Atau kepala kha. Disebutnya apa? Karena apa? Karena berasal dari khafif. Berasal dari kata khafif. Berasal dari kata khafif. Kepalanya diambil, dipotong, jadi tanda sukun. Contoh, man aman,
Berarti antara nun di tengah dengan nun di belakang harus sama, karena sama-sama idhar. Man aman, nggak bisa salah satunya lebih panjang. Man aman, atau dibalik. Man aman, nggak, harus sama. Man aman, silakan. Min had, begitu. Nunnya tidak boleh berubah sedikit pun. Mudah? Dah. Terus tanwin bagaimana? Nah, kalau si tanwin dalam mushaf Madinah, tanwin yang dibaca idhar itu tanda bacanya dibuat sejajar, bertumpuk. Ini bertumpuk sejajar. Bertumpuk sejajar. Memangnya ada yang gak sejajar ya? Ada. Dibuat berderet, dibuat berdampingan. Begini. Atau begitu. Nah, ada yang begitu. Ini mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia enggak, semuanya sama. Semuanya sama. Ini mushaf Madinah. Kemudian domatainnya beda. Yang tanwin ini dikasih topi. Yang idhar tanwinnya dikasih topi. Aslinya apa? Aslinya domah sama nun. Begini zaman dulunya. Nunnya dibalik. Akhirnya nunnya dibalik. Zaman dulu bisa begitu. Domah tambah nun. Lama-kelamaan nunnya dibalik jadi kayak topi. Begitu. Kalau yang tidak idhar, nah ini yang tidak idhar. 99. Jadi nggak ada 69, nggak ada. Yang adanya pakai nun terbalik atau 99. 99 atau domah dengan nun terbalik. Contoh kalimatnya, alimun hakim. Silakan. Jadi jangan dibaca alimun. Ya. Adzaban alima. Kaffarin athim. Begitu kurang lebih. Izhar. Nun dan tanwin yang dibaca izhar. Beberapa catatan atau kekeliruan yang biasa terjadi saat membaca nun tanwin yang izhar. Pertama, menyamarkan suara nun atau tanwin. Karena kadang ada, biasanya sih kalau ketemu ghain. Misalnya fasayun ghidun, kadang dibaca fasayun ghidun. Atau misalnya min khauf, kadang dibaca min khauf. Tidak tepat. Kenapa? Karena dalam riwayat kita mesti izhar. Ada yang baca ikhfa? Ada. Tapi bukan riwayat Imam Hafs. Itu riwayat lain dari qiraat yang lain. Qiraatnya Imam Abu Ja'far Al-Madani. Qiraatnya Abu Ja'far Al-Madani dibaca dengan ikhfa. Wa amanahumu min khauf. Misalnya begitu. Tapi bukan riwayat kita. Ya. Yang kedua, memberikan jeda. Kayak saktah. Min had. Misalnya. Kafarin atin. Kita nggak pakai jeda. Atau memantulkan. Min had. Kafarin athim. Tidak. Mana aman. Tidak tepat. Atau memanjangkannya. Lebih dari satu harokat. Min. Ya. Kafarin athim. Atau misalnya di akhir. Rabbil alamin. Nah, kepanjangan. Kepanjangan itu. Ya. Tidak tepat. Satu harokat aja. Al-alamin. Udah. Jangan lebih dari itu. Atau yang kelima, menyamarkan atau mengurangi gunnah. Sehingga nggak kelihatan gunnahnya. Yang harusnya al-alamin dibaca
al-alamin. Itu ada gunanya apa enggak? Ya kan? Biasanya kadang sebagian imam supaya nambah efek sedih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nambah efek sedih. Tapi salah. Jangan lakukan. Ya, begitu. Begitu. Atau terakhir malah nambah. Nambah sifat baru. Ini biasanya seperti ada huruf D. Rabbil alamin. Seperti ada D. Ya kan ada D. Enggak, jangan ada D. Normal aja. Rabbil alamin. Udah. Min. An'amta alaihim. An'amta. Jangan dipanjangkan, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan diubah. Suaranya mesti tetap seperti aslinya. Itulah al-izhar. Baik. Sampai di sini, apakah ditanyakan? Sifat yang hukum yang pertama untuk nun dan tanwin adalah al-izhar. Sampai jam berapa kita? 11.45. Silakan. Terus? Bagaimana kalau kita sholat? Imamnya nggak pakai kaidah tajwid yang benar. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Jangan ragu. Kecuali kalau imamnya rusak pada Al-Fatihah sampai mengubah makna. Jadi syaratnya kalau sholat itu bisa berantakan kalau rusak pada Al-Fatihah mengubah makna. Kalau rusaknya ngubah makna tapi bukan Al-Fatihah, sah nggak? Sah. Udah jangan ragu. Rusaknya pada Al-Fatihah tapi nggak ngubah makna, sah nggak? Sah, jangan ragu. Jadi kapan sholat itu bisa berpengaruh kalau rusak pada Al-Fatihah mengubah makna? Ustaz, saya nggak tahu ini imam ngubah makna atau enggak ya? Sah nggak? Sah. Udah, nggak usah ribet. Begitu. Kalau kita nggak tahu, sah. Udah selesai. Nggak usah dibikin pusing. Kalau pura-pura nggak tahu, nggak bisa. Saya tahu ini sebenarnya rusak maknanya nih. Bila saya pura-pura nggak tahu, nggak bisa. Ada dua cara. Yang pertama, ketika sholat dimulai, kita langsung berubah niat. Langsung niatnya berubah menjadi sholat sendirian. Lanjutin sendirian. Lanjutin sholatnya sendirian. Nggak usah ngikut imam lagi. Yang kedua, lanjutin sholatnya bersama imam, tapi nanti diulang. Ustaz, ada nggak pendapat lain yang bilang serusak apapun imamnya tetap sah sholatnya? Ada. Ada pendapat seperti itu, ada. Misalnya, kalau dalam madhab Syafi'i, ada pendapatnya Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Beliau berijtihad, apapun yang terjadi pada bacaan imam, sah bagi makmum selama makmum bacanya benar. Ini pendapat salah satu imam, Imam Muzani namanya, cuma memang pendapat minoritas. Kalau mayoritas ulama bagaimana? Mayoritas ulama berpendapat kalau imam ini rusak pada Al-Fatihah sampai mengubah makna, maka berpengaruh pada keabsahan sholat. Begitu. Kalau tidak ada kaitan dengan perubahan makna pada Al-Fatihah, aman. Gak usah, nih imam kayak gimana sih bacanya? Bahkan saya lebih senang enggak mendengar bacaan imam terlalu jelas. Iya, saya lebih senang begitu. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi, udah yang penting sholatnya sah. Karena kalau terlalu jelas, malah terlalu jelas juga salahnya. Jadi saya lebih senang bacaan imam itu nggak terlalu jelas gitu. Kecuali kalau memang udah tahu imamnya bagus, harus dikasih sound yang bagus kayak gini gitu kan. Kalau imamnya bacaannya berantakan, dikasih sound yang bagus, berantakannya tuh kedengeran banget begitu. Aduh, berantakannya kedengeran banget. Jadi lebih baik kalau imamnya nggak bagus, saya berharap mudah-mudahan nggak terlalu kedengeran jelas gitu.
Kenapa? Karena aman yang begitu. Udah. Nggak usah mikirin bacaan imam. Dan sebagai makmum nggak perlu ngoreksi bacaan imam. Bahkan kalaupun lahan jali, nggak wajib. Kecuali selesai sholat boleh. Kalau lagi sholat jangan. Nah, harus sholat misal begini. Imamnya baca Sabbihisma rabbikal ahla. Kita nggak perlu. Misalnya imamnya Ija juljilatil arju jiljalah, kita idza zulzilatil ard. Enggak perlu gitu ya. Karena kadang ada sebagian yang begitu. Ini kan lahan jali, haram. Biarin aja, ntar aja selesai sholat. Kalau mau dibenerin selesai sholat. Begitu ya. Seperti itu saja. Jadi mudah. Memang ada sebagian orang baru belajar tajwid merasa paling kokoh begitu ya. Imam sedikit. Padahal hanya lahan yang biasa, lahan ringan. Masalah ikhfa, masalah idgham ya, lahan ringan gitu. Enggak ada berkaitan sama makna. Tapi seakan-akan imam ini melakukan dosa besar gitu seakan-akan. Padahal dosa aja enggak gitu. Ini masalah kesempurnaan seperti ini kebanyakan antara sunnah dengan makruh aja. Jadi bukan halal haram. Sunnah. Bukan halal haram, bukan wajib haram, tapi ini adalah perkara yang sifatnya sunnah. Begitu ya, perkara yang sifatnya sunnah. Ya baik, sunnah itu kan baik. Kita pelajari, kita amalkan. Tapi yang tidak melakukannya, jangan kita celah. Begitu. Sama seperti sholat duha, sholat tahajud, itu sunnah. Kita amalkan enggak? Ya amalkan kalau mampu. Tapi yang enggak sholat tahajud, jangan dihina-hina kan? Enggak sholat tahajud. Bukan ahlu sunnah. Ya, bisa begitu, enggak begitu. Perkara sunnah itu bukan yang membuat orang itu dihina gitu. Tidak boleh. Ya. Sama tajwid juga, bacaan berantakan. Ya, kalau misalnya berantakannya masalah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kerusakan makna, itu kita anggap ringan. Ya, kita anggap ringan, enggak masalah. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak usah belajar. Juga. Bukan begitu ya konsepnya. Tahajud itu sunnah, berarti nggak usah tahajud kan nggak begitu konsepnya. Gimana Sada? Silakan Sada. Bukan tidak mendengarkan. Bukan disamarkan, saya berharap enggak terlalu kedengeran. Bukan tidak didengarkan. Kalau tadi tuh saya berharap kalau lagi jamaah itu udahlah mendingan enggak usah terlalu kedengar. Bukan enggak didengarkan, bukan. Iya. Lanjutin. Begini, ketika kemudian imam itu sudah ruku dan kita belum selesai Al-Fatihah, selesaikan Al-Fatihah. Kapan maksimalnya sampai imam sujud kedua? Kalau misalnya imam sujud kedua kita masih belum selesai Al-Fatihah, langsung lanjutin sholatnya sendirian. Udah terputus. Kalau sujud tapi kayaknya nggak mungkin kan sampai sujud kedua kan? Paling imam mau sujud kita jangan mau sujud lah. Paling imam takbir dari ruku kita udah selesai Al-Fatihah kan? Terus gimana? Ya sudah kita rukunya nggak usah lama-lama. Subhanallah, bangkit. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ikutin imam. Kalau misalnya kejar-kejaran terus-terusan, maka kita boleh lanjutin sholat sendirian. Ini imamnya terlalu cepat nih, maka silakan lanjutkan sholat sendiri. Boleh melanjutkan sholat sendirian kalau imam terlalu cepat atau imam terlalu lama. Baca Al-Baqarah misalnya sampai akhir, padahal sholat maghrib udah habis waktu isya dulu. Ini imam sampai ayat berapa Al-Baqarah? Udah saya lanjutin sholat sendirian, itu boleh. Boleh. Begitu. Termasuk kalau ada imam banyak meninggalkan sunnah. Jangan banyak meninggalkan sunnah. Satu sunnah sholat ditinggalkan, itu boleh bagi kita melanjutkan sholat sendiri. Baik, silakan pelajari fikih. Ini tajwid, bukan fikih. Pahalanya tetap dapat 27. Melanjutkan sholat sendirian dalam keadaan kesalahan ada pada imam,
maka sholatnya tetap pahala 27 kali lipat. Enggak berkurang. Tenang. Walaupun kita ngelanjutin sholatnya sendirian. Lanjutin sendirian, tapi ntar beda sendiri dong. Itu konsekuensi lah, beda sendiri. Yang lain belum ruku, kita ada ruku gitu. Pokoknya kita lanjutin sholat sendirian. Begitu. Boleh diperlambat bacaan kita supaya enggak mendahului jamaah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nun sukun dan tanwin, ada yang mau tanyakan? Ayo silakan. Kalau kita salah pada huruf ya. Nggak rusak makna. Nggak rusak makna. Begini, kapan kekeliruan bisa merusak makna? Ada 4 saja. 4 saja. Kekeliruan yang bisa merusak makna cuma 4. Pertama, ngubah huruf. Benar-benar jadi huruf yang baru. Bukan cuma beda sifat doang, benar-benar jadi huruf. Misal, nun jadi T, ngubah. Ro jadi ghain, ngubah. Ho jadi ha jadi ha, ngubah. Ngubah huruf, ini bisa merusak makna. Yang kedua, nambah huruf. Merusak makna, nambah huruf. Contohnya nambah huruf, walaupun huruf mad kalau dalam bahasa Arab ya. Mator, hujan. Ditambah alif, mator. Apa artinya? Bandara. Mator, hujan. Mator, bandar. Jadi walaupun alif. Begitu. Atau misalnya ada orang baca kuentum, kue, ada waw, kuentum. Kuntum jadi kuentum. Ada waw. Jangan ada wawnya. Kue. Itu nambah huruf. Yang ketiga, ngurangin huruf. Ngurangin huruf. Walaupun ngurangin tasdid. Iyaka. Ada tasdid. Dibaca nggak pakai tasdid. Iyaka. Maka ini ngurangin huruf. Karena tasdid artinya 2 huruf. Tasdid artinya 2 huruf. Iyaka. Iyanya ada 2. Iyaka. Iyanya 1. Yang ketiga ini, ngubah huruf. Iyaka hanya kepadamu. Iyaka kepada mataharimu. Beda kan? Iyaka hanya kepadamu ya Allah. Iyaka kepada cahaya mataharimu ya Allah. Itu beda artinya. Dan yang terakhir, yang keempat, mengubah harokat. Fathah jadi kasroh jadi dhamma, jadi sukun, atau sukun jadi fathah. Cuma 4 ini aja. Selain 4 kekeliruan ini tidak pernah merusak makna. Selain 4 kekeliruan ini tidak akan pernah merusak makna. Ikhfa itu nggak rusak makna. Jadi kalau imam cuma salah ikhfa, salah idhar, salah idgham, nggak rusak makna. Nggak usah aneh, nggak usah khawatir sholatnya nggak sah. Ya. Tenang aja. Begitu. Bahkan mengubah harokat saja kadang nggak ngerusak makna. Kadang nggak ngerusak makna. Misal ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini merusak harokat, mengubah harokat, merusak i'rab, tapi tidak merusak makna. Walaupun dosa dilakukan kalau sengaja. 4 hal ini, 4 hal yang tadi, kalau sengaja dilakukan dosa. Hati-hati, 4 hal ini kalau sengaja dilakukan dosa. Berarti ngubah huruf kalau sengaja dosa. Nambah huruf kalau sengaja dosa. Ngurangin huruf kalau sengaja dosa juga. Mengubah harokat kalau sengaja dosa. Kalau nggak sengaja, semua hal yang tidak sengaja itu dimaafkan. Ya, kalau misalnya lagi sholat diulang. Kalau nggak sengaja, maka diulang bacaan. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Kalau dalam Al-Fatihah ada kekeliruan, kita ulang. Cuma jangan sampai begini. Kalau kurangnya sedikit mah nggak perlu. Ntar nggak selesai sholatnya. Kayaknya kurang rifwah dikit deh. Ini kayaknya kurang istilah dikit. Jangan, nggak perlu, itu ribet. Kecuali kalau benar-benar berubah huruf. Misalnya kita Rabbil Alamin, baknya nggak tersentuh. Rawil Alamin, kadang-kadang itu Rawil. Nah, nggak tersentuh. Oh, tadi kayaknya jadi wow. Nah, itu ganti Rabbil karena sudah berubah. Tapi kalau sekadar
Rabbil alamin. Kayaknya kurang syiddah dikit, nggak usah. Nggak perlu itu. Kadang-kadang ada yang begitu kan, nggak perlu kalau begitu-gitu mah. Atau misalnya Bismillah, kurang rekwah di sinnya nih, nggak usah. Kurang ngalir sedikit, nggak perlu. Kecuali kalau kita nggak sengaja, Bismillah, kok jadi fa, silakan diulang. Diulang. Jadi kalau kekeliruannya pada 4 ini diulang, tapi kalau yang luar 4 ini nggak usah, lanjut aja sholatnya. Nah, gini, tebal tipis itu ada yang mempengaruhi huruf, ada yang tidak kan? Misalnya sin, kalau tebal jadi shod. Tapi kalau misalnya lam jadi tebal jadi apa? Ya tetap lam. Nah begitu kan? Jadi ada huruf yang tebal tipis itu nggak ngaruh, ada huruf tebal tipis itu ngaruh, gitu. Jadi tergantung hurufnya huruf apa. Ro tebal tipis ngaruh nggak? Nggak. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, tetap ro kan? Cuma kurang tebal aja. Tapi kalau misalnya mustaqim jadi shod. Mustaqim jadi shod kan? Harusnya mustaqim, bukan misal. Jadi tebal tipis kadang mengubah huruf, kadang tidak mengubah. Kalau mengubah huruf, maka kita antisipasi, diulang baca. Kalau nggak mengubah huruf, nggak perlu diulang. Ya. Gimana kalau apa lagi? Kalau dod gimana? Kalau dod misalnya nggak dibaca tebal, ya jadi dal, berarti kan kemungkinan waladalin, jadi dal. Ya, harusnya dod. Demikian pula dal, kalau tebal biasanya dia dod. Misalnya kata apa? Dal na'budu. Jadi dot kan? Na'budu. Ya salah itu. Harusnya dal. Begitu. Ada lagi? Para ustaz, ada yang tanyakan kembali? Sebelah sini ada yang mau tanyakan kembali? Di mana? Silakan saya. Apa beda matan Jazari sama Tuhfatul Atfal? Beda kitab, beda penulis, beda isi. Apa bedanya? Pertama, penulis. Ini ditulis oleh Imam Al-Jamzuri. Kalau Jazari ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Jazari. Lebih lama lagi. Itu tahun 800-an. Ini kan 1100-an. Ya. Itu 800-an. Berarti 600 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu, lebih lama lagi. Kalau Muqaddimah Jazariyah. Isinya berbeda. Beda. Apa bedanya? Kalau Jazariyah itu full ilmu tajwid ada semua di sana. Secara umum, makhraj, sifat, hukum, bahkan ditambah waqaf dan ibtidah. Itu perbedaannya. Maka dari itu siapa yang paham Jazariyah pasti paham Tuhfatul Atfal. Pasti itu. Nggak mungkin enggak. Karena isinya Jazariyah itu lebih luas, lebih banyak daripada Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal hanya sepertiganya tajwid. Jadi begitu. Tapi ada beberapa pembahasan yang di Tuhfatul Atfal lebih detail. Contohnya mad. Itu lebih detail di sini secara matannya, secara syairnya. Kalau yang di Jazariyah kurang detail. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Biasanya karena ini lebih ringkas buat pemula. Kalau udah dikuasai, naik levelnya ke Jazariyah, lebih luas. Mudah-mudahan nanti ada kedepannya kita bahas Jazariyah dari awal sampai akhir. Tapi yang pasti nggak cukup 4 hari. Bisa aja sih, tapi bakal ngebut. Nggak akan ada tanya jawab banyak ini, nggak akan ada. Bakal ngebut, nggak bisa. Bisa kalau mau sekadar selesai sehari pun bisa selesai. Tapi paham nggaknya nggak tahu. Kalau pengen agak santai seperti Tuhfatul Atfal begini, ya berarti minimal 2 kali lipat dari Tuhfatul Atfal, itu minimal. Kalau Tuhfatul Atfal berarti 4 hari, Jazariyah 8 hari. Ini pernah di Aceh 8 hari, tapi pernah muntah juga. Hari keempat, hari kelima itu udah pengen istirahat. Istirahat dulu deh. Nggak lanjut hari ini, enggak. Kita jalan-jalan dulu. Hari kelima jalan-jalan ke danau. Itu waktu di Aceh. Waktu yang di tempat kopi apa? Kopi. So, yang di kopi Aceh itu. Gayo itu di mana? Daerah Gayo itu apa nama tempatnya? Gayo itu kan sukunya ya. Tempatnya apa tempatnya? Daerah situ. Kan? Takengon. Saya di Takengon dulu. 8 hari Takengon. Itu pas hari keempat, hari kelima istirahat dulu. Udah gak sanggup mereka. Terus daurah berikutnya waktu di Aceh ganti. Al-Fatihah lebih ringkas. 3 hari.
Seperti itu. Ini adalah yang pertama al-izhar. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Jazuri melanjutkan wathani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad sabat. Ini baru mulai perubahan nih. Kapan nun boleh berubah? Maka nun mesti diidgham, diubah suaranya. Apa sih idgham? Idgham itu gampangnya nih. Kalau ada huruf yang idgham, artinya menghilangkan huruf pertama, mentasydid huruf kedua. Itu paling gampang. Teorinya idgham itu menghilangkan suara huruf pertama, mentasydid suara huruf kedua. Kebayang? Tadi kayak bakso, kaknya dihilangin, sinnya ditasydid. Jadi basso. Nah itu. Itu teori gampangnya idgham. Setiap ada idgham maka pikirkan itu. Menghilangkan suara huruf pertama, mentasydid suara huruf kedua. Lam ketemu ro, tasydid. Maka lamnya hilang, ro-nya tasydid. Ar-Rahman, kan begitu. Gampang kan? Al-Rahman. Kita baca Ar-Rahman. Lamnya hilang, ro-nya bertasydid. Maka sama di bab nun juga begitu nanti. Kapan nun tanwin diidghamkan? Bisittatin, saat ketemu dengan 6 huruf. Sittah, 6. Atat yang datang pada, maksudnya huruf-hurufnya fi pada kata yarmuluna, yang terkumpul huruf-hurufnya pada kata, boleh dibaca yarmuluna, yarmaluna, yarmiluna. Tiga-tiganya dibaca sah. Yang kebanyakan ulama yarmuluna. Apa maksudnya yarmuluna? Ketemu ya, ketemu ro, ketemu mim, ketemu lam, waw, dan nun. Jadi nun dan tanwin ketemu 6 huruf ini mesti idgham. Apa idgham? Teori mudahnya seperti apa idgham? Oke, ahsan. Menghilangkan suara huruf pertama dan mentasydid huruf kedua. Itu paling gampang. Kalau bahasanya Ibnu Jazari, al-lafzu biharfaini harfan katsani musyaddada. Itu tadi artinya, begitu. Gampangnya begitu ya. Artinya yang tadi disampaikan. Indahum, menurut para ulama, qad telah sabatat, telah tetap, sabatat itu telah tetap hukumnya. Maksudnya para ulama sudah sepakat hukum ini idgham. Telah disepakati para ulama, telah ditetapkan oleh para ulama. Seperti apa rinciannya kita bahas pada sesi berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kan ada waktu istirahat ya. Sambil istirahat, silakan yang kurang-kurang catatannya tanya ke temannya yang lain, samping sebelahnya, depan atau belakang. Kemudian coba tulis beberapa faidah, beberapa manfaat yang didapatkan dari 2 sesi ini. Tulis beberapa manfaat atau faidah yang didapatkan dari 2 sesi ini, kemudian dikirimkan di grup. Hah? Kan sambil rebahan bisa. Daripada scroll, buka Shopee, enggak usah. Hah? Nggak usah. Nanti kalau kayak gitu malah makin nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Ini aja yang bisa. Faidah sederhana aja. Alhamdulillah hari ini saya dapat 1 kaidah. Kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulin salah. Artinya adalah udah nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus, tapi cukup 1 faidah nggak apa-apa. Faidah yang bisa diambil. Nanti kan bisa saling melengkapi tuh antara satu peserta dengan peserta yang lain. Dan itu bisa membuat kita terus ingat. Nah, begitu ya. Jadi di grup silakan faidah terbaik yang kita ambil, yang bisa kita petik. Semakin banyak semakin bagus. Tapi 1 pun nggak apa-apa. Yang penting ada faidah yang didapatkan. Di-share di grup supaya yang lain, termasuk kalau ada koreksi kan saling mengoreksi, saling diskusi begitu ya. Bisa ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Sebelum ketemu sesi yang ketiga. Fanaqtafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tangan kiri. Alhamdulillah.
Di sesi kedua menuju istirahat. Ya, selanjutnya setengah dua sesi jadi nah, karena ini beberapa orang yang pilih, jadi bisa jadi ketika guna-guna tidak dikoreksi, mungkin kitanya dikoreksi. Dan tapi nanti ini mudah-mudahan dapat semua ya, mudah-mudahan dapat semua lagi. Tapi nanti namanya begini dulu. Baik, kita tutup dulu pertemuan kita pada titik ini dengan baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah.